radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah dari perang Hunain, saat kami berada di Ji'rana, maka orang-orang pun kemudian mengumpuli Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mendekat sampai kemudian penuh sesak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan min ibadillahi ba'athahu Allahu ila qaumin fakadzabuhu wa syajju. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diutus pada satu kaum, lalu mereka mendustakannya dan melukainya. Ia mengusap darah di keningnya dan berdoa, wahai Rabbku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, faka'anni anzuru, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang yang mengusap keningnya tadi. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama adalah pentingnya memahami momen, pentingnya memahami momen atau waktu-waktu tertentu yang istimewa, yang kadang-kadang waktu-waktu tertentu itu menjadi pengingat dan kenangan bagi kita. Maka hal-hal istimewa yang kemudian dimiliki oleh seseorang itu bergantung dengan kebiasaan. Maka momen yang istimewa bagi dia juga tergantung dengan kecenderungan dan kebiasaannya. Kalau cenderungnya pada ketaatan, maka momen-momen ketaatan itu menjadi hal-hal yang istimewa. Tapi kalau seseorang itu cenderungnya pada hal-hal yang buruk, maka momen-momen istimewa itu ya nanti hal-hal yang buruk tadi itu. Maka hal yang istimewa bagi seseorang itu bergantung pada kecenderungan dan kebiasaannya. Kalau kemudian kita senengnya itu mancing, ya momen istimewanya pas mancing lagi dapat ikan istimewa apa gitu, itu baru jadi momen istimewa. Pas lagi strike-nya itu gitu kan. Ya. Itu yang kemudian jadi momen istimewanya. Ingat tempatnya di mana, naik kapal apa, sama siapa aja dan lain sebagainya. Dan satu hal yang kita pelajari dari semua sahabat Nabi, momen istimewa bagi mereka itulah momen-momen ibadah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara ibadah yang disebutkan di dalam riwayat ini adalah ketika kaum muslimin saat itu pulang dari berjihad fisabilillah. Jadi peristiwa Hunain itu kan disebutkan nanti di dalam sejarahnya bahwa kaum muslimin nanti setelah dari Hunain itu kemudian menuju Taif untuk mengepung penduduk Taif yang saat itu kabilah yang menjadi musuh Nabi di dalam perang Hunain tadi itu lari ke pegunungan di Taif tadi. Sampai kemudian menunggu mereka di sana beberapa bulan, beberapa waktu, kemudian baru pulang ke Makkah. Yang saat itu Nabi, jadi perang Hunain itu terjadinya itu persis setelah peristiwa Fatu Makkah. Jadi Fatu Makkah kemudian terjadi, beberapa waktu setelah itu kemudian terdengarlah kabar bahwa ada satu kabilah yang kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya, bahkan membawa anak-anaknya, istrinya, binatang ternaknya semuanya untuk bersiap memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi menuju ke sana, sampailah kemudian di Hunain yang kemudian sebagaimana sudah sering diceritakan tentang bagaimana kisah
perang Hunain itu, yang Allah sendiri bahkan mengabadikan di dalam di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada hari Hunain, di mana kalian takjub dengan jumlah kalian, padahal jumlah kalian itu tidak memberikan faedah apapun. Dan ini menjadi salah satu di antara peristiwa yang diingat oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Peristiwa Hunain, kemudian ketika pulang menuju Ji'ronah, sampai di sebuah tempat namanya Ji'ronah, ya, yaitu tempat antara Taif dan Makkah. Jadi Ji'ronah itu adalah tempat antara Taif dan Makkah. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis ini, ya, di dalam riwayat ini. Sekaligus juga mengajarkan kepada kita bahwa perkara yang paling besar bagi para sahabat itu adalah perkara-perkara bersama Nabi SAW. Ketika kemudian mereka menuntut ilmu dari Nabi, ketika mereka mengambil pelajaran dari Nabi, dan Nabi ini saking istimewanya, apapun yang dilakukan bersama Nabi itu pasti jadi pelajaran berharga. Sedangkan kita ini kan berbedanya, ya. Kalau kita ini seringkali melakukan sesuatu belum tentu jadi pelajaran. Bahkan kadang-kadang terkesan sekedar main-main dan sia-sia saja. Kebanyakan apa yang kemudian kita lakukan. Sedangkan Nabi itu, marahnya Nabi jadi pelajaran, diamnya Nabi jadi pelajaran, perkataan Nabi pun jadi pelajaran. Dan ini bagian dari yang kemudian didapati dari sosok Nabi kita yang mulia, ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seseorang itu memilih redaksi pembicaraan. Bagaimana kemudian ia itu hanya menyampaikan hal-hal yang baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini mengkisahkan tentang seorang Rasul yang kemudian diutus oleh Allah pada satu kaum, kemudian kaumnya itu mendustakannya, melukainya, hingga keningnya itu mengeluarkan darah, kemudian diusap dengan tangannya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud itu membayangkan bagaimana gambaran tentang sosok Rasul yang kemudian mengusap keningnya tadi. Dan itu juga menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita, bahwa sampaikan segala sesuatu yang ketika itu disampaikan menjadi bagian dari yang memberikan manfaat, memberikan pelajaran kepada orang lain, menjadi nasihat, ya. Dan itu bagian dari apa yang kemudian menjadi pelajaran dari hadis ini. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Bagaimana rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada satu kaum itu adalah orang-orang yang sabarnya Masya Allah. Saking sabarnya sampai dilukai oleh kaumnya pun mereka tidak mengutuk kaumnya, mereka tidak mendoakan buruk kaumnya, bahkan justru malah mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Allahumma gfirli qaumi fa innahum qaumun la ya'lam. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Dan kesabaran itu menjadi salah satu di antara modal dasar di dalam berdakwah. Karena dakwah itu tidak melulu berbicara tentang hasil. Masa iya kita dari dulu ngaji gini-gini aja? Lu gini aja itu udah baik. Alhamdulillah masih gelem ngaji, ya kan? Yang gini-gini aja tadi
Ya. Nah, ini juga penting untuk jadi pelajaran gitu. Kadang-kadang banyak di antara para dai itu yang nggak sabar, pengennya sing ngrungokke kabeh ndang pinter, ya kan? Kita sudah mengkaji kitab ini, besok ngaji kitab itu. Kitab itu selesai, nanti besok kita ngaji kitab itu lagi, dan begitu seterusnya. Ya enggak salah juga sebenarnya, ya. Tapi ketika terburu-buru itu kadang-kadang juga efeknya tidak terlalu baik. Ya. Saya pernah berapa kali memulai kelas-kelas kelas bahasa Arab, ya kan? Kelas apalagi baca kitab gundul itu yang bertahan paling 1-2 orang dari 30 sampai 40 orang. Pokoknya kalau sudah urusan sama ngapal itu mesti mereteli siji-siji. Kabur teratur ya. Satu ini nggak masuk, besok yang satunya lagi nggak masuk, besok yang satunya lagi nggak masuk, terus itu rontok sampai tinggal 1 atau 2 orang. Pokoknya kalau us ngaji apa istilahnya ada unsur menghafalnya, wow sudah itu ya, rontok itu sudah. Ya, makanya kadang-kadang di satu sisi memang untuk membangkitkan semangat untuk kemudian mempelajari ilmu itu satu hal, dan bagaimana konsisten di dalam menjaga semangat itu juga satu hal yang lain. Makanya yang gini-gini aja sudah konsisten itu sudah alhamdulillah, apalagi kalau bisa meningkat ya. Dan ini penting untuk jadi pelajaran. Sekaligus juga mengajarkan bagaimana dulu para salaf itu, termasuk para nabi, itu tetap istiqomah meskipun harus menghadapi berbagai macam ujian di lapangan dakwah. Kadang-kadang kalau mental kita ini digertak dikit udah nggak berani lagi, ya kan? Mental kita ini kadang-kadang udah ada halangan dikit izin. Afwan Ustaz, hujan. Afwan Ustaz, ini ada keperluan, ya kan? Itu padahal alasan klasik itu, ada keperluan itu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Loh, dulu itu Pak, para ulama untuk menuntut ilmu itu ada yang sampai rela tidur di kandang kambing. Kandang kambingnya itu berada di samping rumahnya ulamanya itu, ya, supaya dia datang ke ulamanya paling awal sehingga bisa duduk paling depan. Dia itu sampai nginep di kandang kambing itu karena dia bawa kudanya itu diparkirnya di kandang kambing itu. Jadi siapa tidur di situ? Ada dulu muridnya Imam Ahmad itu. Setelah Imam Ahmad keluar dari penjara itu kan ceritanya istilahnya jadi tahanan kota. Jadi tidak boleh mengajarkan ilmu sama sekali. Diawasi. Sampai ada seorang alim saat itu waktu masih jadi penuntut ilmu itu. Dia sampai di rumahnya Imam Ahmad itu dalam kondisi seperti itu. Dia padahal dari jauh. Saya lupa dari Bukhara atau dari mana. Pokoknya dari jauh lah. Ketemu Imam Ahmad pada kondisi di mana kemudian Imam Ahmad itu nggak boleh menyampaikan apapun. Tapi dia nggak kemudian putus asa, yowis balilah gitu. Dengan kita ini kadang-kadang wis siap mangkat ngaji, orang nek kancane ya wis lah balilah. Misalnya, atau kemudian ternyata ustadz iki balilah gitu misalnya. Atau misalnya nanti materinya alah iki meneh balilah gitu misalnya, ya. Ini kan kadang-kadang kita ini mentalitasnya masih seperti itu. Dulu itu ada seorang alim yang belajar dari Imam Ahmad itu sampai pura-pura jadi pengemis gila hanya untuk bisa belajar hadis dari Imam Ahmad. Jadi setiap nanti akhirnya kemudian disepakati dengan Imam Ahmad, kalau gitu nanti saya akan menyamar jadi pengemis, saya akan mengetuk tiap pagi, ya. Nanti setiap kali saya datang sampaikan satu hadis saja, wahai Imam Ahmad. Bayangin tuh, sampai nyamar jadi pengemis hanya untuk mengambil hadis dari Imam Ahmad. Masya Allah.
Bayangin kalau Imam Ahmad tuh nyampaikannya 1 juta hadis, kira-kira berapa tahun gitu. Ya. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh para ulama dulu. Masya Allah. Ada di antara mereka yang sampai rela ngelorot genteng rumahnya diambilin semua, dijual hanya untuk bisa menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang rela melakukan jalan kaki karena tidak punya kendaraan hanya demi menuntut ilmu. Kita ini juga ada di sini yang kalau nuntut ilmu jalan kaki. Masya Allah. Kalau nggak ada barengan jalan kaki dia. Ya. Nah, ini luar biasa ini yang seperti ini. Ya. Semangat yang kemudian tidak dimiliki kecuali oleh sedikit orang yang seperti itu hari ini loh. Dengan berbagai macam moda transportasi yang sangat mudah, dengan akses yang sangat mudah hari ini, ya. Yang kadang-kadang dengan berbagai kemudahan itu bukan menjadikan kita semakin semangat, malah menjadikan kita semakin loyo. Alah kan kajiannya live tau wis ning omah wae lah YouTube. Ya. Itu yang kemudian seringkali kita dapati. Padahal menghadiri majelis ilmu itu keutamaan tersendiri. Mau dapat ilmunya, mau enggak, mau ngantuk, mau melek, itu ya, itu keutamaan tersendiri. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Dan bagaimana kemudian tadi digambarkan oleh Nabi tentang seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum, sudah diperlakukan seperti itu, karena itu adalah bagian dari jalan Allah, dia tetap bertahan luar biasa. Wa afwihi wa qadmihil ghaidha, dan juga bagaimana dia memaafkan kaumnya meskipun dia terluka. Kita ini jangankan sampai dilukai, cuman di komentari aja sakit hatinya berhari-hari, ya. Kita ini jangankan dilukai, cuman dikomentari aja sakit hatinya berhari-hari kita ini, ya. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Lu Nabi dulu dilempari sedemikian rupa, dia nggak berhenti di dalam berdakwah, bahkan mendoakan kaumnya, memaafkan kaumnya, mampu menahan amarahnya tadi itu. Yang malaikat aja sampai nawarin untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif saat itu, ya. Wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu itu ke langit, mintalah kepada Allah, maka aku akan angkat 2 gunung ini, aku akan timpakan pada mereka. Sudah ditawari, Pak. Itu Nabi SAW. Dan bagaimana luar biasanya manajemen hati beliau tadi, mengontrol emosinya, mengontrol sifat maafnya tadi sedemikian rupa. Dan itu sifat yang mulia yang kita dapati dari Nabi kita. Dan para Nabi itu orang-orang yang istimewa seperti itu, Pak. Luar biasa. Jenengan apalagi kalau membaca nanti tadabbur kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, itu Fir'aun tuh Masya Allah itu, ya, luar biasa itu. Sudah berbagai wabah dan azab di dunia ditimpakan, enggak kapok juga itu. Dan itu bagaimana kemudian kesabaran Nabi Musa. Udah lagi Fir'aunnya begitu, kaumnya sendiri juga begitu, Bani Israel, ya. Kita ini, Pak, jangankan satu kaum, punya satu istri aja kadang-kadang marah-marah terus. Kita ini jangankan satu kaum, ya, satu istri aja kadang-kadang marah-marah terus, ya. Jangankan satu kaum, cuman beberapa gelintir anak aja kadang-kadang bawaannya emosian terus. Apalagi bapak-bapak ini kadang-kadang kalau sudah ke rumah anak-anaknya rewel, taunya yo marah-marah aja.
nggak tahu apa sebabnya rewel, nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu dader aja udah, ya. Ini penting untuk jadi pelajaran. Loh, ini pelajaran bagi kita nih, berharga, supaya kemudian kita betul-betul belajar dengan baik dari sosok yang digambarkan oleh Nabi tadi. Bagaimana kesabarannya, bagaimana pemaafnya dia, bagaimana kemampuan kontrol emosinya dia tadi, sampai dia mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kita ini kalau lagi sakit hati sama orang, yang keluar mesti yang buruk-buruk. Kita ini kalau lagi sakit hati sama orang, yang keluar mesti yang buruk-buruk, didoain jelek lah, apalah gitu kan, ya. Sedangkan Nabi itu yang mendolimi bukan hanya satu orang, satu kaum, Pak. Tapi Nabi tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini salah satu di antara bagian dari akhlak yang luar biasa yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang Rasul-Rasul Allah yang diutus kepada kaumnya tadi. Yang kadang-kadang kita ini kalau mau tempat yang sama dengan Nabi itu harusnya malu, Pak. Kita ini usaha dakwahnya nggak maksimal, masih belum maksimal, Pak, ya. Kemudian untuk ibadah fisabilillahnya juga masih kurang maksimal, ya kan? Kadang-kadang kita ini ramenya kalau pas memang ada makanan aja. Ya. Hah? Kan saya bilang kadang-kadang, nggak setiap kali kan? Apa setiap kali malah? Ya. Ini kan harusnya jadi pengingat gitu bagi kita. Loh. Ya. Kita ini kadang-kadang ramenya kalau pas lagi ada rame-ramean terkait dengan magnetnya tadi saya bilang. Ya. Kalau nggak ada magnetnya kadang-kadang mau datang itu kayaknya berat gitu. Ya. Ya. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita ini. Lo dulu Nabi itu datang tuh nggak dibayar loh, Pak, ya. Malah justru mendapatkan celaan dan siksaan dari kaumnya, dilukai, didustakan, ya. Dilukai itu berarti secara fisik, didustakan itu berarti dikomentari secara lisan, iya kan? Tapi menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana kesabaran mereka para nabi, masya Allah. Dan kita itu masih jauh sekali dari itu. Yang kadang-kadang hari ini sudah menjadi penyampai materi yang harusnya kan sudah jadi dai secara tidak langsung, terlepas kalibernya mau kaliber kecil atau kaliber besar lah ya. Tapi kadang-kadang ketika dapat halangan dikit, ya, udah nggak lagi, ya. Kadang-kadang ada kasus di mana ustadz itu hanya mau ngisi kalau amplopnya di situ tebel, kalau nggak tebel nggak mau. Giliran suruh milih di sini apa di sana aja lah. Amplopnya lebih gede di sana, gitu misalnya. Itu aib sebenarnya. Ya. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Yang kadang-kadang ya kita yang bukan ustadz juga kayak gitu kadang-kadang. Kalau ada makanannya moro, kalau renek makanannya nggak moro, itu kadang-kadang juga jadi renungan bagi kita. Yang kadang-kadang orientasi kita itu masih dunia tadi, bukan akhirat. Maka bagian dari apa yang kemudian jadi pelajaran bagi kita, bahwa semangat untuk melakukan aktivitas fisabilillah itu harus tetap dijaga. Apapun halangannya, selama fisabilillah wis bismillah aja. Ya. Mau untung mau nggak untung, mau kemudian bisa mendapatkan apa yang diinginkan ataupun tidak, ya tetap datang. Sampai nanti kaum muslimin menjadi seperti itu, barulah kemudian nanti Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Kalau yang diidolakan itu adalah para ulama, sebagaimana dulu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengidolakan ulama,
Buktinya apa? Di mana ada orang alim mesti situ rame. Jadi bintangnya masyarakat saat itu adalah para alim tadi, para ulama tadi. Makanya kemudian mereka mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kita ketahui. Sedangkan hari ini ramenya itu kalau ada artis ibu kota datang ke Pekor tuh rame ya. Tapi kalau pengajian ya dari dulu sing teko ya kuwi-kuwi we. Ya. Kalau kajian tuh yang datang dari dulu ya itu aja. Tapi kalau konser itu ya rasa undang-undang, rasa gawe flyer tuh mesti rame. Dan ini bagian dari yang juga penting. Wong kadang-kadang yang nggak butuh dan nggak seneng konser aja penasaran. Ono apa toh? Apa sih dalamnya kayak apa kan gitu, cuman sekedar pengen tahu juga. Tapi ya datang juga kan gitu. Ya. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Perbedaan kecenderungan tadi itu juga membedakan kualitas tadi. Kalau orang cenderungnya pada hal-hal yang baik, itu menunjukkan kualitas dirinya. Tapi kalau orang cenderungnya pada hal yang tidak baik, ya itu juga menunjukkan kualitas dirinya tadi. Kemudian di dalam riwayat berikutnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'ta ar-rajul yaqulu halakan nasu fa huwa ahlakahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendengar orang berkata, celakalah manusia-manusia itu, maka berarti ia telah mencelakainya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa para ulama sepakat bahwa sesungguhnya celaan harusnya itu ditujukan untuk mereka yang kemudian melakukan keburukan dan dosa, untuk menunjukkan kehinaan mereka, wa tadhilu nafsihi alaihim wa takbihu ahwalihim, sekaligus untuk menunjukkan keutamaan dirinya dan menyebutkan keburukan keadaan kaumnya. Itulah kenapa kemudian secara hukum asalnya mencela itu tidak boleh, meskipun celaannya itu benar, maksudnya yang dicela itu layak untuk dicela ya. Tapi secara tidak langsung itu juga menjadi bagian dari bentuk kesombongan dirinya yang menganggap dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain. Makanya di sini disebutkan juga, fa amma man qala dzalika tahazzunan lima yara fi nafsihi wa fin nasi minan naqsi fi amriddin fala ba'sa alaihi. Tapi kalau celaan itu maksudnya adalah menunjukkan apa istilahnya, bentuk mirisnya atau kesedihan dirinya terkait dengan keburukan diri sendiri dan juga masyarakat secara umum terkait dengan perkara agama, maka celaan yang seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau mencela itu maksudnya hanya mencela orang lain saja, yang secara tidak langsung itu melebihkan dirinya daripada orang yang dicela itu, maka yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau celaan itu maksudnya adalah ya termasuk diri dan orang-orang secara umum ya, dalam rangka untuk menjadikan itu sebagai pelajaran atau sebagai pengingat atau sebagai motivasi supaya kemudian kita meningkatkan kualitas diri tadi, maka yang seperti itu tidak masalah.
Kama qala la a'rifu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'a. Ya. Hakadha fassarahul Imam Malik wa taba'ahun nas alaihi. Ya. Disebutkan sebagaimana ungkapan, aku tidak mengetahui dari satupun umat Muhammad kecuali bahwa mereka pasti bersolawat untuk Nabi seluruhnya. Ya. Al-Khattabi mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu terus mencela orang lain dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka, ya, kecuali ia menjadi asbab kehancuran bagi mereka. Dan ini diantara maksud apa yang kemudian diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajarkan kepada kita tentang tidak bolehnya memperbanyak celaan dan menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Karena memang asalnya mencela itu haram, asalnya mencela itu dilarang, ya. Termasuk menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Karena mencela, menyebutkan keburukan itu akan menimbulkan suudzon, kerasnya hati, ya, dan berbagai asbab penyakit-penyakit hati tadi. Fahina yaqulul qail mathalan fasadan nas wa dhahabal khair wa ammatil fitan lam yabqa fil mujtama'i sadiqun wala amin. Ketika seseorang mengatakan misalnya manusia telah rusak, kayak misalnya sekarang zaman sudah edan, misalnya gitu kan, kalimat-kalimat yang seperti itu. Dhahabal khair, tidak ada lagi yang baik, ya. Fitnah di mana-mana, ya. Dan tidak ada seorang pun yang jujur dan dipercaya. Maka hal ini akan menimbulkan keputusasaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah akan selalu menjadikan ada orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan itu kapanpun, dimanapun, ya. Allah akan menjadikan orang-orang yang istimewa di antara hamba-hambanya, zahirina alal haq, yang mereka itu apa istilahnya, berjuang menyampaikan kebenaran. Itu akan selalu ada. Kalau enggak kita, ya nanti Allah akan datangkan orang lain lagi. Dan itu sunatullahnya selalu seperti itu. Selama masih matahari belum terbit dari barat, akan ada selalu orang yang baik. Meskipun mungkin kebaikannya nanti mengalami gradasi, sebagaimana yang kemudian disebutkan di dalam beberapa hadis, ya. Bagaimana kebaikannya para sahabat dengan kebaikannya manusia hari ini jauh berbeda. Tapi di sisi lain ada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia hari ini yang mendapatkan pahala 50 kali lipat dari apa yang dilakukan hal yang sama oleh para sahabat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, sebagian disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, bahwa akan datang satu masa di mana umatku nanti melakukan satu sunnahku mendapatkan 50 kali lipat kebaikan dari apa yang kalian lakukan hari ini. Maksudnya menunjuk para sahabat, ya. Tapi walaupun kita dapat 50 kali lipat apa yang dilakukan oleh para sahabat tetap dapat pahala kiriman dari kita juga, karena apa yang kita lakukan diajarkan oleh mereka. Jadi kita lakukan 50 kali lipat dapatnya, mereka juga dapat segitu juga. La yang kusumin ujurihim syai'ah, tidak mengurangi pahala kita sedikit pun, ya. Dan itu bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara keutamaan menyampaikan kebenaran tadi. Maka berbicara ini satu hal yang kemudian krusial untuk diperhatikan. Kalau yang kita sampaikan itu baik, maka juga akan mewariskan banyak kebaikan, akan memberikan apa istilahnya,
pahala kepada kita yang mengucapkannya, tapi kalau kemudian yang kita ucapkan adalah keburukan, ya hanya akan mewariskan keburukan, dan yang kita dapatkan juga adalah dosa. Maka apapun yang kemudian kita ungkapkan, jangan sampai kemudian mengandung keburukan. Falyakunin naqdu min ajlil bina wal islah la lil hadmi wat tadmir. Harusnya kritik, celaan atau yang semisalnya itu dalam rangka untuk membangun, untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan dan menghancurkan orang lain atau mendoakan kehancuran untuk orang lain. Dan ini bagian dari apa yang kemudian penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Pentingnya untuk berhati-hati di dalam berbicara. Yang kadang-kadang apa yang kita ucapkan dalam kondisi tertentu, niat tertentu, itu bisa menjadi doa. Yang kalau kemudian ungkapan itu sering kita ucapkan, ya akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi dari riwayat Abu Hurairah di dalam hadis ini, ya, harusnya menjadi pengingat bagi kita untuk betul-betul berhati-hati di dalam berbicara. Jangan sampai pembicaraan kita itu justru menjadi asbab kehancuran orang lain. Yang kadang-kadang kehancuran itu berawal dari kehancuran hati dan jiwanya. Ketika kemudian diomong atau dicela tadi itu kemudian jadi down, jadi drop semangatnya, malah kemudian awalnya dia sudah niat untuk memperbaiki diri, malah akhirnya jadi berbalik, semakin melakukan kemungkaran, ya, lantaran ucapan kita. Nah, itu yang kemudian kita perlu hati-hati. Kadang-kadang mungkin maksudnya bercanda, tapi seringkali kadang-kadang ungkapan candaan itu berakibat fatal bagi orang lain. Awalnya udah semangat ngaji, disindiri atau dicela misalnya, akhirnya jadi nggak ngaji lagi gara-gara kita. Awalnya sudah mau datang, kemudian diomong atau dicandain tertentu. Makanya kadang-kadang ketika ngomong dan bercanda itu juga perlu berhati-hati. Makanya nanti di dalam adab bercanda nanti disebutkan panjang lebar juga oleh Imam Bukhari. Ada beberapa riwayat hadis yang mengingatkan bahwa candaan itu hukum asalnya boleh selama tidak mengandung ungkapan-ungkapan yang buruk, tidak mengandung celaan, tidak mengandung menyakiti orang lain tadi itu, ya, dan juga tidak mengandung kedustaan. Wallahu a'lam. Demikian barangkali yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.